Pada pertemuan kita kali ini, insyaallah kita akan membahas tafsir Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44 yang bertema kewajiban berhukum dengan hukum Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita awali tafsir Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44 ini dengan melihat atau meninjau sabab nuzul dari ayat ini atau sebab-sebab diturunkannya ayat ini. Mengutip apa yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk di tengah-tengah para sahabatnya didatangi oleh orang-orang Yahudi. Mereka bertanya, "Wahai Abu Qasim, apa yang engkau katakan tentang seorang laki-laki dan perempuan yang berzina?" Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengeluarkan sepatah kata pun kepada mereka hingga beliau sampai di rumah mereka yang menjadi tempat bacaan. Beliau berhenti di depan pintu dan kemudian bersabda, "Aku bersumpah atas nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Hukuman apa yang kalian temukan dalam Taurat terhadap orang muhson yang berzina?" Kemudian mereka, yakni orang-orang Yahudi, menjawab, "Wajahnya ditandai hitam, diarak di atas khimar dan dicambuk." Kemudian ada seorang pemuda di antara mereka yang diam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pemuda itu, beliau menegaskan kembali penyumpahannya. Pemuda itu pun berkata, "Jika engkau menyumpah kami, maka kami menemukannya di Taurat adalah rajam." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang mengawali kalian mengurangi perintah Allah itu?" Kemudian dia menjawab, "Ada kerabat dari seorang raja yang berzina. Lalu raja itu menunda pelaksanaan rajam. Setelah itu, ada seorang laki-laki yang berpengaruh di tengah masyarakat juga berzina. Ketika hendak dirajam, kaumnya mengelak seraya berkata, 'Kami tidak akan merajam sahabat kami jika engkau tidak merajam sahabatmu.' Akhirnya di antara mereka pun terjadi kompromi dengan hukuman ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sesungguhnya aku menghukumi dengan apa yang ada dalam Taurat.' Beliau pun memerintahkan kedua pelaku perzinahan itu dirajam. Kaum muslimin, seorang ulama Az-Zuhri menyatakan, telah sampai kepada kami bahwa Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44 ini turun untuk mereka. Nabi SAW juga termasuk dari mereka. Maksudnya An-Nabiyyun alladzina aslamu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Jarir. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala mencela kaum Yahudi yang berpaling dari Taurat. Karena ulah tersebut, mereka dinyatakan bukan bagian dari kaum yang beriman. Ya, ini bisa kita baca dalam surat yang sama, Al-Ma'idah ayat ke-43-nya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Wa kaifa yuhakimunaka wa indahumut tauratu fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin."
Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling sesudah itu dari utusanmu, dan mereka sungguh-sungguh bukan orang-orang yang beriman. Kaum muslimin, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan keutamaan Taurat. Inna anzalna at-Taurah fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Taurat adalah nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ditegaskan di dalam Taurat itu ada hudan wa nur. Menurut Al-Jazairi, huda adalah sesuatu yang mengantarkan pada maksud, sedangkan nur adalah segala sesuatu yang menunjukkan pada sasaran. Dalam konteks ayat ini, Al-Jazairi menafsirkannya sebagai petunjuk dari semua kesesatan dan cahaya terang terhadap hukum-hukum yang mengeluarkan dari gelapnya kebodohan. Setelah mendeskripsikan keutamaan Taurat, berikutnya tentang orang-orang yang mengamalkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yahkumu biha an-nabiyyun alladzina aslamu lilladzina hadu warrobaniyun wal ahbar. Dengan kitab itu, perkara orang-orang Yahudi diputuskan oleh para nabi yang berserah diri kepada Allah, serta oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. An-Nabiyun di dalam ayat ini adalah para nabi yang diutus setelah Nabi Musa alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Mereka disifati alladzina aslamu, yakni yang berserah diri. Artinya mereka menyerahkan kendali mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga tak tersisa pilihan bagi mereka. Mereka pun tunduk dan patuh pada hukum Taurat dan memutuskan perkara dengannya. Kaum muslimin, patut dicatat, sifat tersebut tidak membedakan mausuf atau perkara yang disifati dengan yang lain. Ungkapan itu tidak menunjukkan adanya nabi yang tidak berserah diri. Penyebutan sifat tersebut dalam kerangka untuk memuji, sifat madihah atau ala sabilil mad, sekaligus sebagai pujian bagi kaum muslimin dan sindiran terhadap kaum Yahudi, bahwa mereka sesungguhnya telah keluar dari agama para nabi dan tidak lagi mengikuti petunjuk mereka. Adapun penyebutan lilladzina hadu ini menunjukkan bahwa hukum Taurat memang khusus untuk kaum Yahudi. Kemudian kata ar-robbaniyun ini merupakan bentuk jamak dari ar-robbani. Menurut Qatadah, Mujahid dan Ad-Duhaq adalah fuqaha. Adapun al-ahbar yang merupakan bentuk jamak dari al-habr berarti orang alim dari kalangan ahlul kitab. Hukum Taurat itu berlaku hingga diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Setelah diutusnya Isa alaihissalam, Bani Israel diperintahkan untuk berhukum dengan Injil. Ini yang bisa kita baca dalam Quran surat Al-Maidah, ya, surat yang sama, ayat 46 dan 47. Nah, pada ayat 47-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yahkum ahlul Injil bima anzalallahu fihi, wa man lam yahkum bima anzalallahu
faulaika humul fasiqun. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Siapa saja tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Lalu setelah diutusnya Nabi SAW, mereka dan seluruh manusia wajib berhukum dengan Al-Quran. Seperti yang tadi kita ungkapkan dalam ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum muslimin untuk menerapkan hukum-hukum Al-Quran. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bimas tuhfidhu wa kanu alaihi syuhada. Karena mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah. Mereka menjadi saksi terhadapnya. Bi di sini menunjukkan sababiyah. Artinya mereka semua, yakni para nabi, orang-orang alim dan para pendeta, memutuskan perkara kaum Yahudi dengan Taurat. Karena memang mereka diperintahkan untuk menjaga dan memelihara Taurat itu. Dan menurut Ar-Razi, juga Abu Hayyan Al-Andalusi, penjagaan dan pemeliharaan itu meliputi dua hal. Pertama, menjaganya dalam dada mereka dan mempelajarinya dengan lisan mereka. Yang kedua, menjaganya dengan mengamalkan hukum-hukumnya dan mengikuti syariahnya. Mereka pun diperintahkan menjadi saksi atas Taurat. Sebagian mufasir memaknai syuhada dengan ruqabah, yakni pengawas. Artinya menjaga dari perubahan dan penggantian, pengurangan dan penambahan. Menjadi saksi bahwa kitab itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, serta menjelaskan apa yang tersembunyi di dalamnya. Meskipun demikian, tetap saja ada di antara kaum Yahudi yang berupaya mengurangi, menambah atau mengubahnya hingga Taurat menjadi sebagaimana yang ada saat ini. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kaum Yahudi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesudahnya untuk melenyapkan sikap-sikap yang dapat membuat mereka tidak konsisten dengan hukum-hukum Allah. Yakni yang pertama, takut kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tahsyawun nas wahsyawni." Karena itu janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Aku, kepada Allah. Ketika memutuskan perkara dilandasi rasa takut kepada manusia, apalagi manusia yang ditakuti itu sedang dia adili, maka keputusan hukumannya pasti tidak adil. Takut kepada manusia juga menjadi pangkal penyebab perbuatan menelantarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mengubah atau mengingkarinya. Nah, oleh sebab itu mereka harus melenyapkan sikap itu dan menggantinya dengan sikap takut hanya kepada Allah. Ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan keberanian untuk menghadapi resiko apapun dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Kemudian yang kedua, tamak terhadap harta dan kedudukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Nah, ini merupakan larangan terhadap perbuatan memakan harta suht, harta haram, semisal suap ya, dan sebagainya, sebagai imbalan atas tindakan memutarbalikan kitab Allah dan mengubah hukum-hukumnya yang mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan firman-Nya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun."
Siapa saja yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang Allah turunkan, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Kaum muslimin, para mufassir berbeda pendapat mengenai siapakah yang disebut dengan kafirun dalam ayat ini. Zalimun di dalam ayat ke-45-nya, atau fasiqun dalam ayat ke-47. Pertama, ayat ini hanya ditujukan untuk kaum kafir, tepatnya kaum Yahudi. Yang berpendapat seperti ini adalah Al-Bara bin Azib, Abu Saleh, Ad-Duhaq, dan Ikrimah dalam suatu riwayat. Di antara alasannya, seorang muslim yang melakukan dosa besar tidak bisa dinyatakan kafir karenanya. Kemudian yang kedua, ayat ini bersifat umum, meliputi semua orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Mas'ud, An-Nakhai, Ibnu Abbas, Ibrahim, Al-Hasan, As-Sudi, Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Atiyah, Al-Qinuzi, As-Samarqandi, dan Mahmud Hijazi. Alasan utamanya, sekalipun ayat ini turun berkenaan dengan kaum Yahudi, ungkapan kalimat tersebut bersifat umum. Kata man yang menjadi syarat itu memberikan makna umum, tidak dikhususkan kepada kelompok tertentu. Nah, tampaknya pendapat yang kedua inilah yang lebih dapat diterima, sebab pemahaman itu didasarkan pada kaidah yang rajih, yakni al-ibrah bi umumi lafdhin wala bi khususi sabab. Berlakunya hukum itu dilihat dari keumuman ungkapannya, bukan dari kekhususan sebabnya. Kaum muslimin rahimakumullah, mari bersama kita ungkapkan salah satu pemahaman dari tafsir Quran surat Al-Maidah ayat 46-47 ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan tentang status orang yang tidak menerapkan syariah. Kaum muslimin, meskipun bersifat umum, di dalam ayat ini bukan berarti semua orang yang tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah secara langsung dapat digolongkan sebagai kafir. Tentu diperlukan pengkajian secara lebih cermat dan mendalam agar tidak jatuh dalam tindakan takfir atau pengkafiran yang tidak pada tempatnya. Perbuatan memutuskan perkara dengan hukum Allah termasuk dalam wilayah syariah. Secara syar'i, perbuatan tersebut termasuk dalam hukum wajib karena didasarkan pada dalil-dalil qat'i atau pasti, subut penetapan sumbernya maupun dalalah penunjukannya. Di antara dalil-dalil itu adalah perintah tegas untuk memutuskan perkara dengan apa yang telah Allah turunkan dan larangan mengikuti hawa nafsu orang-orang kafir. Dalam Quran surat Al-Maidah, surat yang sama, ayat ke-48, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang hal ini. Fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Kemudian kewajiban menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan mengembalikan semua perkara yang diperselisihkan pada keduanya. Nah, ini bisa kita lihat pada Quran surat An-Nisa ayat 59 ya, yang menjelaskan tentang hal ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayat. Penolakan keimanan orang yang tidak mau berhukum kepada Rasulullah ini juga termasuk sesuatu yang berkaitan dengan rangkaian ayat-ayat tadi. Ini bisa kita lihat dalam Quran
surat An-Nisa ayat 65, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum al-ayat. Bahkan ada ancaman yang akan ditimpakan berupa fitnah atau azab yang pedih atas orang yang menyimpang dari perintah Rasulnya. Nah, ini bisa kita temukan di dalam Quran surat An-Nur ya, ayat 63. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Bahkan celaan terhadap orang yang meminta keputusan hukum kepada taghut. Ini bisa kita lihat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 60, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakkamu ila taghut. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang berkaitan dengan dalil-dalil perintah tegas dari Allah untuk memutuskan perkara yang Allah turunkan. Sebagai persoalan yang termasuk dalam wilayah syariah, meninggalkan kewajiban ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan dosa. Dan tindakan itu seperti halnya misalnya memakan riba, membunuh, mencuri, atau berzina. Nah, memang perbuatan itu termasuk dalam dosa besar, tetapi tidak mengeluarkan seorang muslim dari agamanya. Pelakunya juga tidak bisa ya, disebut sebagai orang yang murtad karenanya. Kaum muslimin, status kafir atau murtad baru dapat diberikan apabila sudah pada taraf mengingkari hukum-hukum Allah. Jika sudah pada taraf pengingkaran, masalahnya bukan sekadar pelanggaran terhadap ketetapan hukum syariah, namun sudah masuk dalam wilayah akidah. Akidah inilah yang menjadi pembeda orang mukmin dengan orang kafir. Nah, hal ini merupakan pendapat para ulama ketika menjelaskan makna ayat ini. Misalnya Ibnu Abbas mengatakan, siapa saja yang mengingkari apa saja yang Allah turunkan, sungguh dia telah kafir. Siapa saja yang mengakuinya namun tidak berhukum dengannya, maka dia adalah zalim atau fasik. Bahkan mufassir yang lain, yakni Ikrimah, juga sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas tersebut. Ya, demikian juga misalnya Abu Hayyan Al-Andalusi juga sama menyitir pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Al-Hasan yang menyatakan bahwa ayat ini turun untuk orang-orang yang mengingkari hukum Allah dan bersifat umum meliputi semua orang yang mengingkarinya. Dan Az-Zuhaili menyatakan pandangan yang demikian itu merupakan pandangan jumhur ahlus sunnah. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah tafsir dari Quran surat Al-Maidah ayat 44 yang memberikan pelajaran kepada kita sekalian tentang wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Berdasarkan penjelasan tadi bisa kita simpulkan, siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah dengan ada unsur keyakinan dalam dirinya, maka orang itu telah jatuh kepada kekufuran. Sedangkan orang yang menerimanya, yang mengakuinya, tetapi tetap tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka yang demikian terkategori sebagai orang yang zalim atau orang yang fasik. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, mari bersama-sama kita berupaya sekuat tenaga untuk berhukum, untuk memutuskan perkara semata-mata hanya dengan hukum Allah. Tentu saja dilandasi dengan keimanan kita, agar kita mendapatkan pahala dari Allah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dan kita menghindarkan diri kita dari menerapkan hukum, memutuskan perkara dengan hukum
selain dari hukum Allah. Karena hal itu bisa menjerumuskan kita kepada kezaliman, kepada kefasikan. Bahkan kalau disertai dengan keyakinan, penolakan kita terhadap hukum Allah itu, maka terjatuhlah kita kepada kekafiran. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Demikian yang dapat tersampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah juga kita mohonkan ampunan. Kita akhiri bersama-sama pertemuan kita dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi